Halo Sobat Bodor, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan kuota internet kalian masih aman. Amin. Di kesempatan kali ini, saya sudah merangkum sebuah film berjudul Mortal Kombat 2021 yang mungkin kamu, iya kamu, menjadi salah satu orang yang menunggu-nunggu film ini. Film ini merupakan adaptasi dari video game berjudul sama yang sangat tenar pada tahun 90-an. Dan asli lur, saya sendiri orang yang maniak dengan gamenya tersebut pada masanya, sampai bela-belain main dari pagi sampai dini hari. Mortal Kombat 2021 sendiri disutradarai oleh Simon McQuaid, diperankan oleh abang-abangan saya, Joe Taslim, Jessica McNamee, Lewis Tan, dan nama-nama besar lainnya. Prolog, film ini berkisah tentang orang-orang terpilih sebagai para wakil bumi di ajang pertarungan melawan makhluk dari dimensi lain, dengan nasib bumi sebagai taruhannya. Oke, langsung saja, miringkan layar, kuatkan tekad, pasang handsfree, siapkan posisi rebahan terbaik Anda, dan get over here. Halo, saya Neng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Asyik. Kisah diawali di Jepang pada tahun 1617, zaman yang dimana Lucinta Luna belum lahir ini. Terdapat sebuah rumah di tengah hutan. Pemimpin klan ninja Shiraryu, Hanjo Hasashi, melakukan aktivitas mengambil air dengan putranya, Jubei. Jubei yang kelelahan memilih untuk istirahat di dalam rumah sambil empok-empok adiknya. Hanjo sangat bersyukur dan menyayangi istrinya ini. Hanjo kemudian melanjutkan mengambil air di sumur tetangga. Di tangan sebelah kirinya terlihat sebuah tato naga. Di rumah, istri Hanjo bernama Harumi terkejut mendengar bayinya cerik kejar. Di sini tak ada kulkas ataupun AC. Tiba-tiba suhu di ruangan mendadak dingin, seperti sifat dia. Lalu tiba-tiba di depan rumah seseorang membunuh salah satu penjaga klan Shiraryu. Terlihat percikan darah di pintu rumah. Harumi yang panik kemudian memasukkan bayinya ke dalam ruangan tersembunyi. Tak lama kemudian, seseorang asasin bernama Bihan menghadang mereka berdua. Bihan mengincar Hanjo. Diketahui Bihan ini memiliki kekuatan untuk mengeluarkan es dari dalam tubuhnya. Namun, ia tidak bisa mengeluarkan sirup marjan dan barang pemberian mantan. Lanjut, dari kejauhan Hanjo mendengar suara jeritan istrinya, sehingga membuatnya nyerepet lari sekuat tenaga. Di depan rumah, ia melihat anggota klan Shiraryu telah dibantai. Dia kemudian melihat jasad istri dan anaknya yang sudah membeku. Mereka berdua tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Hanjo pun sangat terpukul. Menyadari ada pergerakan, dari belakang Hanjo langsung bergerak dan membantai para asasin klan Lin Kuei yang mengepungnya. Hanjo kemudian mengambil kunai dan diikat dengan tali. Dia mengayunkan kunai itu dan menebas semua pasukan Lin Kuei yang berada di sana. Hanjo kemudian berjalan mencari keberadaan pemimpin mereka, Bihan. Ternyata, Bihan berada di depannya, sedang duduk di atas batu sambil ngopi. Bihan menjelaskan kalau dia datang ke sana untuk membantai Hanjo, anggota klan Shiraryu berserta keturunannya. Hanjo yang marah itu pun langsung mengarahkan kunainya, dan pertarungan pun tidak terelakkan. Mereka berdua memiliki kemampuan yang hampir seimbang. Hanjo sempat terkena tusukan, namun ia berhasil melawan. Bihan kemudian merebut kunai dari tangan Hanjo. Dia kemudian menusuk pundak Hanjo. Hanjo yang sekarat menyuruh Bihan untuk mengingat wajahnya. Hanjo pun akhirnya tumbang. Di sore harinya, ternyata Bihan masih hidup. Ia mendengar suara tangisan bayi, itu adalah anaknya. Hanjo berusaha merangkak menuju rumahnya, namun ternyata ia sudah tidak sanggup lagi. Hanjo pun akhirnya tewas, dan tiba-tiba muncul kobaran api menyelimuti tubuhnya, dan membuat tubuh Hanjo menghilang. Bersama dengan itu, hujan lebat turun, dan tak diduga, sang dewa petir Raiden datang dan memeriksa sisa-sisa jasad Hanjo. Dia mengambil kunai milik Hanjo dan masuk ke dalam rumah. Di dalam, Raiden mengambil bayi Hanjo dan membawanya pergi, dan kisah pun dimulai. Atrium atau bumi di ambang kiamat. Jika kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan bebas menguasai bumi. Namun, sebuah ramalan kuno menyebutkan kalau petarung terkuat dari bumi akan memenangkan turnamen dengan kebangkitan Hanjo Hasashi. Ribuan tahun setelah kematian Hanjo Hasashi, seorang petarung jalanan bernama Kulyong dibantu istrinya Ellison dan anaknya Emily bersiap-siap bertarung untuk melanjutkan hidup. Dan pertarungan pun dimulai. Terlihat Cole menghajar lawannya tanpa ampun. Cole sempat mengunci lawannya hingga tak berdaya, namun tak disangka lawannya bisa membalikan keadaan. Cole yang sudah lulus
kemudian memutuskan untuk menyerah. Di dalam dimensi lain yang bernama Outworld, terlihat Bi-Han yang sekarang sudah berubah menjadi Sub-Zero, menemui pimpinannya bernama Shang Tsung. Shang Tsung resah karena dia takut ramalan mengenai garis keturunan Hanjo Hasashi yang bisa membantu bumi memenangkan turnamen. Karena jika sampai bumi menang, maka turnamen Mortal Kombat akan berakhir. Karena tidak ada lagi musuh yang tersisa untuk dilawan. Sub-Zero menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, karena dulu ia telah membantai seluruh garis keturunan Hanjo Hasashi. Shang Tsung kemudian memerintahkan Sub-Zero turun ke bumi untuk membunuh seluruh peserta turnamen dari bumi sebelum turnamen dimulai. Seusai pertandingannya tadi, Kul Yong melihat penampakan sosok aneh. Ia kemudian menemui putrinya. Tiba-tiba datang seorang pria yang sudah memperhatikan sejak tadi saat bertarung. Pria ini bernama Jack. Jack tertarik dengan tanda berbentuk naga di tubuh Cole. Emily kemudian menjawab kalau logo naga milik ayahnya itu sudah ada sejak lahir. Cole bersama anaknya kemudian pergi meninggalkan Jack. Di rumah makan, saat sedang menyantap makanan, Emily merasakan hal yang aneh. Salju tiba-tiba saja turun, padahal saat itu sedang musim panas. Namun tiba-tiba, meja Emily mulai membeku, dan dari kejauhan terlihat Sub-Zero mendatangi tempat itu. Sub-Zero melemparkan ribuan es batu tawar tanpa teh dan gula batu ke arah Cole dan keluarganya. Beruntung Jack mendatangi mereka, dan mengajak mereka masuk ke dalam mobil. Jack membawa mereka kabur. Di dalam mobil, Jack menunjukkan logo naga di tubuhnya. Dia menjelaskan kalau makhluk tadi mengincar semua orang yang memiliki logo tersebut. Di tengah perjalanan, tak diduga Sub-Zero sudah berada di depan mereka. Di sini, Jack menyuruh Cole untuk membawa keluarganya ke tempat yang aman. Bersamaan dengan itu, Jack memberikan ia alamat seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Di sana, rasa penasaran Cole akan terjawab. Cole menuruti omongan Jack dan langsung pergi ke sana. Sementara, Jack mengambil senjata lalu menghadapi Sub-Zero sendirian. Ia mencari Sub-Zero di dalam gedung, di mana di dalamnya terdapat es di mana-mana. Dari arah belakang, tak diduga Sub-Zero datang menyerang. Jack mencoba menembaknya, namun Sub-Zero membekukan senjata Jack hingga hancur. Sub-Zero menghajar Jack bertubi-tubi, hingga Jack pun tak berdaya. Sub-Zero pun membekukan tangannya Jack lalu menghancurkannya. Sub-Zero lalu menjatuhkan Jack dari ketinggian, hingga akhirnya Jack pun tumbang. Scene berlanjut, Cole membawa keluarganya pulang ke rumah. Ia kemudian memberitahu istrinya bahwa ia akan pergi menemui seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Bukan untuk menjadikannya istri kedua, tapi ia akan mencari jawaban atas semua ini. Di dalam Outworld, seorang petarung wanita bernama Milena melaporkan bahwa Sub-Zero berhasil membunuh satu petarung bumi. Milena bertanya bagaimana jika Elder God tahu kecurangan yang kita lakukan. Shang Tsung tidak mempermasalahkan hal itu karena sudah 9 kali mereka curang, tidak ada sanksi apapun dari Elder God. Shang Tsung lalu menyuruh Milena mengirim Saijord, sang reptil, untuk membantu Sub-Zero menuntaskan misinya. Di bumi, Cole sampai di alamat yang diberikan Jack tadi. Di dalam, tiba-tiba seseorang menyerangnya. Cole kemudian menunjukkan tanda naga pada orang itu. Dia adalah Sonya Blade. Sonya kemudian mengajak Cole masuk ke dalam kediamannya. Di dalam rumah, Sonya mengajak Cole masuk ke dalam ruangan rahasia. Di dalam, Sonya menjelaskan bahwa 7 tahun lalu, ia dan Jack menjalankan misi untuk menangkap seorang penjahat. Tak diduga, orang yang ia incar memiliki kemampuan lebih dari manusia biasa. Orang itu memiliki tanda naga di tubuhnya. Jack berhasil membunuh orang tersebut, dan secara ajaib tanda naga itu berpindah pada tubuh Jack. Bertahun-tahun, Sonya mencari tahu arti tanda naga itu, yang ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan tanda naga itu merujuk pada sebuah turnamen antar dimensi yang disebut Mortal Kombat. Tanda naga di tubuh adalah simbol bahwa orang itu terpilih mengikuti turnamen mewakili bumi. Sonya dan Jack telah melacak orang-orang yang mempunyai tanda naga tersebut, dan kebanyakan dari mereka sudah mati dibunuh oleh makhluk misterius. Di saat Sonya bercerita, Cole melihat bayangan sosok misterius itu kembali. Di ruangan tersebut ternyata ada orang lain. Cole lalu menyalakan lampu, lalu terlihat seorang pria yang terikat. Orang itu bernama Keno. Diketahui ia adalah seorang pembunuh bayaran, pengedar senjata, dan narkoba. Sonya menemukan Keno telah membunuh salah satu petarung terpilih, dan tanda naga itu berpindah padanya. Maka dari itu, Sonya terpaksa menangkap Kano. Sedangkan Sonya sendiri menjelaskan bahwa ia tidak punya tanda naga di tubuhnya. Tak diduga, lampu tiba-tiba padam. Sonya dan Cole memeriksa sekitar. Mereka mendengar gerakan, tapi tidak melihat apa-apa. Sesuatu yang tidak terlihat itu lalu menghajar Cole dan merobek wajah Kano. Sonya melempar pisau ke arah makhluk itu, namun salah satunya mengenai kaki Kano. Di atas, makhluk itu mengeluarkan lendir asam yang bisa melelehkan besi. Melihat hal itu, dengan bantuan lendir asam itu, Keno kemudian berhasil melepaskan diri, dan Kano kemudian bangkit menancapkan flare
ke tubuh makhluk itu. Dan kini terlihat sosok kadal raksasa di hadapan mereka. Sonya menusuk makhluk itu dengan pisau, dan Keno merobek tubuh makhluk itu dan mengambil jantungnya, sehingga makhluk itu berhasil dikalahkan. Sonya lalu memeriksa berkas yang terbakar. Dia bingung karena petunjuk menuju kuil Raiden musnah. Kuil Raiden sendiri adalah tempat para petarung berlatih sebelum pertarungan di turnamen Mortal Kombat. Kano lalu menjelaskan bahwa ia tahu lokasi kuil Raiden karena dulu pernah menyetok senjata lewat sana. Namun Kano menjelaskan tidak mau membantu Sonya karena sebelumnya ia telah diikat, dilempari pisau, dan membiarkan wajahnya dihajar monster kadal. Kemudian Kano pun pergi. Di luar rumah, Sonya berkata berani membayar seharga $2 juta jika Kano mau mengantarnya. Kano menaikkan harganya menjadi 3 juta. Lalu Sonya pun setuju. Cole lalu bertanya, apakah kamu punya uang sebesar itu? Sonya pun kemudian berkata, teboga atuh Scene berlanjut, mereka kemudian berangkat menaiki pesawat yang mereka sewa. Di tengah-tengah gurun, mereka loncat turun. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mengikuti panduan Keno. Setelah lama berjalan, kuil Raiden tetap tak terlihat. Sonya pun kesal. Keno lalu menantangnya bertarung. Ia mengejek Sonya iri karena tak mempunyai tanda naga di tubuhnya. Sonya lalu menghajar Keno dengan satu gerakan, namun Sonya melepaskan Keno kembali. Beberapa saat berjalan, Sonya melihat sosok seorang pria di hadapan mereka. Pria itu berjalan mendekati mereka. Kano lalu maju mencoba mengancam. Tak diduga, pria itu mengeluarkan api dari tangannya. Mereka kemudian kaget. Pria itu menjelaskan bahwa ia bernama Liu Kang. Dia bukanlah musuh. Liu Kang merupakan salah satu petarung terpilih. Liu Kang kemudian mengajak mereka bertiga menuju kuil Raiden yang ternyata ada di arah yang berlawanan. Mereka berempat melewati gurun hingga sampailah di depan gua. Di ujung lorong yang buntu, Liu Kang menari layaknya anak TikTok dan pintu di depannya pun terbuka. Mereka masuk ke dalam Temple of Light. Di sana terdapat banyak lukisan mengenai sejarah Mortal Kombat. Cole melihat sebuah lukisan dan teringat dengan penampakan yang mengganggunya. Mereka kemudian masuk semakin dalam. Liu Kang menjelaskan mereka akan berlatih untuk menemukan kekuatan tersembunyi dari simbol naga yang ada di tubuh mereka. Sonya kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia melihat Jack yang sudah tidak sadarkan diri dan lengannya terputus. Liu Kang menjelaskan kalau dia menemukan Jack dalam kondisi yang seperti itu. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Liu Kang mencari cara dari berbagai dimensi untuk menyelamatkan hidup Jack. Mereka berempat lalu masuk ke dalam ruangan Dewa Raiden. Raiden kecewa melihat para petarung yang terpilih itu karena mereka tidak dalam kondisi yang siap untuk bertarung. Bahkan ada satu orang yang tidak mempunyai tanda naga dan berkata jika bumi kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan menguasai bumi selama-lamanya dan manusia akan jadi budaknya. Sore harinya, saat Liu Kang sedang bermeditasi, Sub-Zero berhasil menjebol pintu kuil. Dia langsung mengajar Liu Kang. Kemudian dari belakang datang topi besi, memutaran mengarah ke Sub-Zero. Itu topi milik Kung Lao, sepupunya Liu Kang. Dari jauh terlihat Shang Tsung dan Mileena berjalan masuk. Shang Tsung menyuruh anak buahnya membantai para petarung perwakilan bumi dan mengklaim kemenangannya atas bumi. Tak diduga, Raiden muncul. Raiden menghentikan aksi Shang Tsung. Raiden memasang pelindung petir agar Shang Tsung tak bisa mengganggu mereka lagi. Sadar tak bisa menembus pelindung itu, Shang Tsung dan anak buahnya pun pergi. Liu Kang menjelaskan kalau kekuatan super terbentuk dari Arcana yang muncul setelah memiliki tanda naga di dalam tubuh. Dia dan Kung Lao akan melatih mereka agar bisa menemukan Arcana mereka masing-masing. Tanpa Arcana, akan sangat sulit menghadapi petarung dari Outworld. Kung Lao menyuruh Sonya Blade menyingkir dari arena karena tidak memiliki tanda naga. Sonya pun duduk di samping Jack. Tak diduga Jack kembali sadar dengan tangan yang sudah diganti mesin. Di dalam arena, Cole berlatih dengan Kung Lao. Mereka berdua berlatih dengan sangat serius. Kung Lao dengan mudah berhasil mengalahkan Cole. Namun latihan itu belum cukup untuk membuat Arcana Cole muncul. Pertandingan berikutnya, Liu Kang melawan Kano. Dengan mudah, Liu Kang menengkas Kano hingga berkali-kali terjatuh. Malam pun tiba, Liu Kang mengobati luka di tangan Cole. Sambil bercerita bahwa dulu dia adalah seorang gelandangan, hingga Boreicho menemukannya dan membawanya ke perguruan Wuxi. Di sana, ia bertemu Kung Lao dan Dewa Raiden, dan mulai berlatih di Temple of Light. Setelah lulus, Liu Kang diberi tugas memburu penjahat penyelundup anak. Liu Kang membunuh penjahat itu. Tak disangka, penjahat itu memiliki tanda naga, dan akhirnya tanda naga itu berpindah padanya, dan Liu Kang berhasil mengendalikan Arcana miliknya. Esok harinya, Cole kembali berlatih namun masih belum membuahkan hasil. Di sisi lain, Sonya menemukan Jack yang sedang berlatih menggerakkan tangan robotnya. Di malam hari, saat makan malam, Muak melihat Kano yang selalu berulah. Kung Lao mengejek Kano sebagai petarung yang bodoh.
karena dia bertarung seperti seekor anjing. Mendengar hal itu, Kano pun marah menantang Liu Kang dan Kung Lao untuk bertarung. Tak disangka Kung Lao terus memancing emosi Kano yang meledak-ledak dan tiba-tiba muncul sinar laser dari mata kanan Kano. Akhirnya Kano berhasil mengeluarkan Arcana miliknya. Esok harinya, Kano menghajar Cole tanpa ampun. Dan itu sia-sia, Arcana Cole tak kunjung muncul. Saat sedang beristirahat, Raiden muncul dan menjelaskan jika Cole tidak berhasil membangkitkan Arcana dalam dirinya, maka dia hanya jadi beban yang lain. Cole lalu bertanya tentang tanda naga di tubuhnya yang ada sejak lahir. Raiden lalu menjelaskan bahwa Cole mendapatkannya dari leluhurnya sang ninja terkuat, Hanjo Hasashi. Dulu setelah Hanjo dibunuh oleh Sub-Zero, jasadnya masuk ke Netherrealm. Dengan ambisi balas dendam tiada henti, beruntung Raiden berhasil menyelamatkan salah satu garis keturunan Hanjo. Selama berabad-abad, tanda itu diturunkan dari leluhur Cole. Namun setelah melihat kemampuan Cole saat ini, Raiden menyuruh Cole untuk pulang saja, karena akan percuma mengikuti turnamen tanpa Arcana. Cole pun pulang dengan menggunakan portal petir milik Raiden. Di dalam Outworld, Shang Tsung memanggil Nitara, Kabal, dan Jenderal Raiko. Shang Tsung sudah tidak sabar untuk menguasai bumi. Namun, Raiden membuat pelindung yang tidak bisa ditembus, jadi dia tidak bisa membunuh para wakil petarung bumi untuk saat ini. Kabal lalu memiliki sebuah ide, karena dia mengenal seseorang yang bisa membantunya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari belakang muncul bayangan monster bertangan 4 dalam Temple of Light. Kabal menemui Kano. Kabal mengejek Kano yang dulu ditakuti, kini malah bertarung untuk kaum yang lemah. Kabal mengajak Kano bergabung di pihaknya. Dan nanti jika bumi berhasil dikuasai, maka Kano akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Di rumah, Cole mendengar suara aneh di depan garasi. Dia pun memeriksanya. Di dalam Temple of Light, Kano merusak patung naga dengan kekuatan mata lasernya. Hal itu membuat perisai petir Raiden kemudian menghilang. Shang Tsung dan pasukannya kemudian muncul ke dalam arena latihan. Kini Kano berpihak pada musuh. Di tempat lain, Cole diserang Prince Goro, monster bertangan 4 dari Outworld. Di sisi lain, anak buah Shang Tsung menghajar para petarung bumi. Liu Kang bertarung dengan Kabal, Jack bertarung dengan Raiko, dan Sonya melawan Milena. Milena yang sadar Sonya tak memiliki tanda naga, kemudian pergi. Kano tiba-tiba datang melemparnya, dan menjatuhkan tangan patung dengan mata lasernya. Kung Lao bertarung melawan Kitara. Dari atas, Kitara menyerang Kung Lao. Namun, Kung Lao berhasil menangkis serangannya dan balik menyerang Kitara, sehingga terkena topinya yang sedang berputar dan membuat tubuhnya terbelah. Kung Lao mengalahkan Kitara dengan mudah. Di tempat lain, Cole tidak berdaya melawan Goro. Alice pun mencoba menyelamatkan suaminya dari cengkeraman Goro, namun hal itu membuat ia dan putrinya diincar oleh Goro. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan mencoba menabrak Goro, namun usahanya sia-sia. Melihat nyawa keluarganya terancam, Arcana dalam diri Cole keluar dalam bentuk zirah emas di tubuhnya. Cole lalu bangkit kembali mencoba menyerang Goro. Goro yang kesal kembali memukul Cole hingga terlempar. Karena pukulan Goro itu, tiba-tiba keluar senjata dari dalam tubuh Cole. Cole menggunakannya untuk kembali menyerang Goro. Cole memotong lengan Goro, menebas tubuhnya, dan mencocol matanya hingga Cole berhasil mengalahkan Goro. Di dalam Temple of Light, Jack berusaha menyingkirkan batu yang menimpa Sonya. Tak disangka, hal ini membuat Arcana dalam dirinya muncul. Arcana itu berbentuk lengan robot dan kekuatan super yang bisa mengangkat batu besar dengan sangat mudah. Raiden kemudian muncul dalam arena dan memanggil Cole kembali. Cole pun kembali datang ke Temple of Light. Raiden pun membawa para petarung bumi untuk kabur, namun Sub-Zero berhasil mencegahnya. Kung Lao lalu datang untuk menyelamatkan Cole. Tak diduga, Shang Tsung menangkap Kung Lao dan menyedot jiwanya. Liu Kang ingin menyelamatkannya, namun terlambat. Kung Lao sudah tewas disedot Shang Tsung. Para petarung bumi lalu dibawa oleh Raiden ke dalam The Void, tempat di mana anak buah Shang Tsung tak bisa menemukan mereka. Di sini, Liu Kang sempat terpukul Kung Lao dihabisi oleh Shang Tsung. Jack lalu bertanya kenapa Raiden tidak menyelamatkannya. Raiden lalu menjelaskan bahwa semua dewa tidak boleh terlibat dalam pertarungan. Raiden memang bertugas untuk menjaga pelindung bumi, namun ia tidak bisa melindungi setiap nyawa di dalamnya. Cole lalu mengajak yang lain untuk berjuang. Raiden lalu memberikan kunai peninggalan Hanjo Hasashi pada Cole. Cole kemudian memiliki ide. Dia meminta bantuan Raiden memisahkan para musuh dengan portal petir miliknya. Mereka akan melawannya satu persatu. Jack akan melawan Raiko, Sonya melawan Kano, Cole dengan Liu Kang akan melawan Milena dan Kabal. Mereka akan melawan Sub-Zero bersama-sama di akhir, karena Sub-Zero lah yang paling kuat di antara yang lain. Dan pertarungan pun dimulai. Jack berhasil mematahkan palu Raiko dan menghajar Raiko bertubi-tubi. Sampai di situ, Jack menepuk kepalanya hingga seketika pucat. Dan akhirnya, Jack berhasil mengalahkan Raiko. Di tempat lain, Sonya menghajar Kano di dalam gelap.
Dia menghajar Kano bertubi-tubi. Sonya melempar sesuatu ke wajah Kano, dan ia tidak bisa lagi menembakkan laser dari matanya. Mereka pun melanjutkan pertarungan. Saat sedang terpojok, Sonya menancapkan batu kecil ke wajah Kano. Alhasil, Kano pun tumbang, dan kini, logo naga berpindah padanya. Di tempat lain, Liu Kang menendang Kabal dengan tendangan 1000 bayang, sehingga terlempar dalam kubangan aspal. Liu Kang lalu mengeluarkan naga api dari lengannya, sehingga membuat Kabal seketika hancur. Di sisi lain, Cole bertarung melawan Mileena yang sedang marah. Dari belakang, Sonya datang mengeluarkan tinju laser yang seketika melubangi perut Mileena. Berkat mengalahkan Kano tadi, Sonya akhirnya berhasil mendapatkan arkananya sendiri. Di bumi, Sub-Zero mengunjungi keluarganya Cole. Di hadapan Cole, Sub-Zero muncul memperlihatkan gelang milik anaknya Emily. Cole lalu berlari mengejar Sub-Zero dan masuk ke dalam ruangan yang membeku. Di dalam sana, ia melihat istri dan anaknya yang membeku. Cole yang marah lalu menghajar ke Sub-Zero. Namun Sub-Zero terlalu kuat baginya. Di saat terdesak, Cole mengeluarkan kunai untuk menyerang. Namun Sub-Zero balik mengarahkannya ke diri Cole. Cole menahan kunai itu dengan tangan sampai berdarah. Tak diduga kunai itu bereaksi setelah terkena darah Cole. Tiba-tiba dari belakang sesuatu menyerang Sub-Zero. Sosok itu berteriak, "Get over here!" Dan sosok itu Hanjo Hasashi, yang saat ini berwujud Scorpio, yang bangkit kembali menuntut balas. Dua ninja terkuat itu bertarung. Scorpio memperlihatkan wajahnya ke Sub-Zero. Sub-Zero lalu mengeluarkan pedang es dan kembali bertarung. Scorpio yang melihat keluarga Cole yang sudah membeku teringat pada masa lalunya. Cole lalu membantu Scorpio bertarung melawan Sub-Zero. Sub-Zero pun kewalahan. Dia lalu membekukan kaki Scorpio. Sub-Zero mencoba melawan Cole kembali. Namun kali ini, Cole berhasil melukainya. Sementara itu, Scorpio mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Hal itu membuat keluarga Cole, Nagoreja, tersadar. Terlihat Sub-Zero yang sudah tidak berdaya melepaskan topengnya. Dengan bantuan Cole, kunai Scorpio tepat menancap di dada Sub-Zero. Cole melempar Sub-Zero hingga tidak bisa bangkit lagi. Saat Sub-Zero sudah lemah letih dan lesu, Scorpio melepaskan topengnya dan mengeluarkan api dari dalam mulutnya, membakar Sub-Zero hingga gosong. Scorpio memberi pesan pada Cole dan kemudian pergi. Teman-temannya pun datang. Raiden terkejut melihat jasad Sub-Zero yang sudah tewas. Tak diduga, Shang Tsung juga datang ke tempat itu. Shang Tsung menjelaskan bahwa ia belum kalah dan akan kembali lagi membawa pasukan yang lebih banyak. Terlihat jasad Sub-Zero dan Prince Goro diselimuti kabut hitam dan kemudian menghilang. Raiden lalu mengirim Shang Tsung kembali ke Outworld. Di depan yang lain, Raiden menjelaskan bahwa pertarungan belum berakhir. Dia menyuruh mereka untuk melacak orang-orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya dan mengumpulkan mereka. Esokan harinya, promotor pertandingan ingin menyuruh Cole untuk bertarung lagi. Namun Cole menolak untuk bertarung dan berkata akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang. Dan terlihat poster Johnny Cage di sana dan film pun mamat. Oke lur, itulah alur cerita film Mortal Kombat. Mari sedikit mereview ulang karakter dan fakta pada film tersebut yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber yang pastinya aktual, tajam, dan terpercaya. Dan sikat kuy. Shang Tsung seorang penyihir jahat dari dunia lain. Tujuannya adalah untuk membunuh semua prajurit Atrio sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Dengan demikian, secara otomatis menjadikan Outworld sebagai pemenang dan memungkinkan dia untuk memperbudak penduduk bumi. Termasuk AA Ojol dan Tete Kasir Alfamart pasti tak sanggup untuk melawan. Desain karakter dan sifat jahat Shang Tsung sangat mirip dengan gamenya, meskipun film tersebut hanya menunjukkan sekilas kekuatannya. Shang Tsung seorang penyihir yang kuat, mematikan, dan penjahat utama dalam franchise Mortal Kombat. Shang Tsung bisa mengubah bentuk dengan cara menyedot jiwa musuh untuk bisa tetap sehat dan awet muda. Musuh bebuyutannya ada Liu Kang. Tapi sepanjang hidupnya, ia selalu menyebar kebencian, termasuk pada Kung Lao dan Kenshi. Kesetiaan Shang Tsung kepada Shao Kahn memberikannya status sebagai penyihir sakti. Dengan demikian, dia mampu berpindah antar alam tanpa terdeteksi oleh Dewa Penatua atau Dewa Lokal. Kemampuan yang memberikannya banyak kesempatan untuk melakukan kejahatan selama berabad-abad. Hanya Delia, Shinnok, Shao Kahn, dan Quan Chi yang dapat menyamai skill Shang Tsung sebagai seorang penyihir. Latar belakang dari desain karakternya sendiri berasal dari film. Ia diangkat dari karakter Lopan dari film Big Trouble in Little China. Mileena, peran Mileena dalam film tersebut adalah salah satu prajurit Outworld Shang Tsung.
Tidak banyak dari kisah aslinya yang terungkap, tapi kemampuan dan mulut lebarnya sangat menakutkan. Milena bisa berteleportasi di sekitar lawannya dengan mudah dan meluncurkan serangan cepat dengan sai kembarnya. Milena adalah sebuah eksperimen genetis Shang Tsung dari unsur Kitana dan ras Tarkatan yang terlihat dari model mulutnya. Sebagai perpaduan darah Tarkatan dan fisiologis Edenian, Milena menggabungkan dan sepenuhnya mempunyai kemampuan dari kedua ras yang berbeda, dengan kecepatan luar biasa, kekuatan ahli akrobatik, dan kebiadaban karnivora yang menakutkan, hanya dapat ditandingi oleh Baraka. Berbeda sekali dengan Kitana, Milena adalah seorang yang jahat, sadis, kejam, pemarah, dan bisa dikatakan psikopat yang ingin membunuh saudara perempuannya dan mengklaim keberadaannya untuk dirinya sendiri. Dia bertarung menggunakan sepasang sai dan rahang lebar yang mengerikan dan tajam yang dia gunakan untuk menggigit potongan daging lawannya dan menghancurkan tulangnya. Dan Baraka terkadang digambarkan sebagai kekasihnya. Kung Lao adalah teman baik Liu Kang dan sesama murid di bawah naungan Raiden. Kemampuan Kung Lao diperlihatkan secara maksimal, termasuk fatality yang dilakukan pada Nitara. Kung Lao memainkan peran besar dalam perkembangan Kano di film tersebut. Banyak dari latar belakang Kung Lao dijelaskan oleh Liu Kang. Kung Lao bahkan mendemonstrasikan teleportasinya sendiri di film tersebut, yang sama seperti kombonya pada game. Kung Lao adalah mantan biksu Shaolin dan anggota dari White Lotus Society yang merupakan sebuah klan rahasia. Selain Kung Lao atau Liu Kang, anggota lain dari White Lotus Society adalah Kai dan Sujin Ko. Leluhur dari Kung Lao dikatakan sebagai pendekar kuat bernama The Great Kung Lao. Dia adalah pemenang turnamen Mortal Kombat jauh sebelum dirinya. Reputasi ini membuat Kung Lao sangat ditakuti, bahkan musuh seperti Goro dan Shao Kahn mengenal jauh dirinya. Tapi tidak seperti leluhurnya, dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi juara dan lebih suka menjalani kehidupan yang damai. Berbeda dengan Liu Kang, Kung Lao punya gaya tarung yang lebih agresif. Jika Liu Kang dikenal dengan kombinasi serangan kaki yang berbahaya, maka Kung Lao lihai menggunakan topi tajamnya. Berdasarkan kreator Mortal Kombat, John Tobias, dalam sebuah wawancara pada tahun 1995, topi Kung Lao terinspirasi oleh senjata topi milik Odd Job dari film James Bond tahun 1964, Goldfinger. Sonya Blade memiliki latar belakang militer yang panjang dengan Jack. Dalam film tersebut, dia telah menemukan apa itu Mortal Kombat sebelum orang lain. Di film, awalnya Sonya Blade tidak memiliki tanda naga, seperti Jack atau Yong. Tetapi, dia bertarung bersama mereka meskipun tidak memiliki kekuatan apapun. Hingga akhirnya, dia mendapatkannya setelah mengalahkan Kano. Gaya bertarungannya di film ini sangat mirip dengan video gamenya, minus combo tendangan lompat tanpa henti. Sonya merupakan jenderal pasukan khusus Ethereal Outward Investigation Agency, atau disingkat OIA, yang melindungi Ethereal. Di kisah Mortal Kombat 9, Sonya dan Johnny Cage bisa selamat dari Sindel, meski banyak pahlawan Ethereal yang tewas. Mereka berdua kemudian punya anak, yaitu Casey Cage. Baik Sonya, Johnny maupun Casey, semuanya bisa bertarung. Karakter Sonya sendiri terinspirasi dari seorang juara karate yang terkenal dalam dunia perfilman aksi Hong Kong, Cynthia Rothrock. Menariknya, asal-muasal nama sosok petarung favorit Ethereal yang satu ini berasal dari nama salah satu sutradari, Ed Boon, kreator gamenya sendiri. Nama saudari Boon yang menjadi modelnya adalah Sonya. Jack mengalami lebih banyak perubahan daripada orang lain di film tersebut. Sejak lengannya dihancurkan oleh Sub-Zero, lengan mekanis barunya terlihat lesu di awal. Jack menemukan kekuatannya sendiri karena lengan logamnya menjadi sangat kuat saat mencoba mengangkat sebiji batu besar dari Sonya. Dari sini, pertarungan Jack sangat sama dengan versi video game. Jack melanjutkan untuk mengalahkan Reiko dengan serangan yang sangat barbar. Karakter ini memiliki fisik layaknya pegulat turnamen WWE, World Wrestling Entertainment. Jack memiliki teknik tarung yang cukup handal dan kuat. Ia mampu mengalahkan musuhnya hanya dengan menggunakan teknik boxing yang ia kuasai. Jack termasuk spesialis dalam menggunakan judo dan muay thai. Dalam rantai komando pasukan khusus, dia adalah atasan langsung Sonya Blade. Liu Kang. Karakter Liu Kang diperkenalkan setelah Kano, Sonya, dan Yong melakukan perjalanan untuk menemukan kuil kuno, tempat mereka berlatih untuk Mortal Kombat. Liu Kang menggunakan kemampuannya dalam mengendalikan api, sama dengan video gamenya. Dia meluncurkan bola api ke arah Kano dan memanggil naga api untuk mengalahkan Kabal. Liu Kang adalah salah satu karakter paling populer. Dia adalah salah satu pejuang terhebat dari Ethereal. Ia telah mengalahkan banyak orang,
Liu Kang telah menjadi musuh bebuyutan Shang Tsung. Ia sering dianggap sebagai ancaman terbesar bagi rencana Shang Tsung dan Shao Kahn. Dia adalah anggota dari White Lotus Society dan berlatih secara intensif di Wuxi Academy. Ketika tewas di Mortal Kombat Deadly Alliance, Kang dihidupkan tanpa jiwanya terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat Kang menjadi petarung tanpa jiwa atau biasa disebut zombie. Kekuatan yang semakin hebat membuat dirinya tak terbendung, bahkan sempat membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Karena hal ini juga, Liu Kang mendapatkan julukan sebagai Immortal Champion of Mortal Kombat. Kang juga menjadi Revenant pasca Mortal Kombat 9. Alih-alih dibunuh oleh Deadly Alliance, ia justru malah dihabisi Raiden. Skill tendangan sepedanya begitu ikonik. Bila mengeluarkan jurus ini, Liu Kang akan berteriak seperti Bruce Lee. Yang perlu diketahui adalah, teknik legendaris ini berasal dari latihan Liu Kang selama bertahun-tahun, dan yang mengajarkannya adalah Bo Raicho. Dilihat sekilas, Bo Raicho yang terlihat seperti pemabuk obesitas mungkin kurang menarik, tapi pria ini adalah guru dari tokoh seperti Liu Kang dan Shujinko. Kano, sosok Kano merupakan pemimpin dari organisasi hitam Black Dragon, yang merupakan jaringan kriminal internasional Atriok. Status ini berhasil membawanya menjadi salah satu orang kepercayaan Shao Kahn di Outworld. Kano adalah seorang pembunuh bayaran, pengedar senjata dan narkoba. Dia dibenci oleh mayoritas karakter lain karena sifatnya yang egois, tidak dapat dipercaya, kurang empati, dan selalu kasar. Namun, dia sepertinya menikmati kenyataan bahwa dia dibenci. Dia menganggapnya sebagai sumber kebanggaan. Dia adalah musuh utama Sonya Blade yang terobsesi untuk menemukan dan membawa Kano ke pengadilan. Raiden, nama tokoh dalam film ini, diambil dari dewa mitologi Jepang Raijin, juga dibaca sebagai dewa Raiden. Kekuatan penuh Raiden hampir tidak ditampilkan dalam film, tetapi sangat tersirat bahwa dewa petir ini sangat kuat. Film ini hanya menampilkan Raiden dalam bertahan, dan sangat baik menggambarkan kemampuannya untuk menteleportasikan dirinya dan orang lain, bahkan antar dimensi. Raiden pasti akan menunjukkan kekuatan aslinya dalam sequel selanjutnya, di mana pemirsa mungkin akan melihat pertarungan antar dirinya dan Shang Tsung. Menjelang akhir film, tersirat bahwa meskipun kalah, Shang Tsung masih akan mendatangkan malapetaka di bawah pengawasan Raiden. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa pasti akan ada sequel selanjutnya. Meskipun sejatinya ia diadaptasi dari dewa Jepang, Raiden didesain berdasarkan karakter Lightning dari film Big Trouble in Little China. Raiden adalah dewa petir abadi, pelindung Atrium, dan bisa dibilang salah satu karakter paling kuat di semua seri Mortal Kombat. Setelah kekalahan Dewa Shinnok, dia diangkat menjadi Dewa Penatua. Dari garis keturunannya, ia memiliki banyak kemampuan supranatural, seperti kemampuan untuk berteleportasi, mengendalikan petir, dan terbang. Namun, ia tidak dapat mengendalikan emak-emak yang lagi marah. Lanjut. Ia juga lebih cenderung berpikir tentang keabadian daripada jangka hidup manusia normal, dan memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda. Sepanjang seri Mortal Kombat, Raiden telah menjadi mentor dan figur ayah bagi para juara Atriok, terutama Liu Kang dan Kung Lao. Sebagai pelindung Atriok, dia menyimpan kebencian yang kuat untuk Shang Tsung, Shao Kahn, Shinnok, dan siapa saja yang akan menjadi ancaman bagi bumi. Scorpio, asal-muasal Scorpio yang memilukan adalah adegan pertama dalam film, dan narasi mendasar yang terus berlanjut untuk keseluruhan film. Adegan pembuka menunjukkan klan Shiraryu yang diserang oleh prajurit Lin Kuei dan Bi-Han, dengan Hanjo Hasashi yang menemukan ajalnya setelah mencoba menyelamatkan keluarganya. Hanjo berjuang menembus neraka dan mendapatkan kekuatan apinya sendiri. Ciri khasnya, ia selalu berkata, "Get over here." Adegan ini muncul menjelang akhir film, dan napas apinya ditunjukkan dengan sangat sempurna. Diketahui bahwa ayahnya, mantan anggota klan Shiraryu, melarang putranya bergabung dengan klan karena dia tidak ingin putranya menjalani kehidupan sebagai seorang pembunuh. Namun, Hanjo bergabung meskipun ada keinginan ayahnya untuk memberi istri dan putranya kehidupan yang nyaman. Saat mode topengnya aktif, Scorpio kebanyakan menyerupai manusia biasa. Melepas topengnya akan memperlihatkan tengkorak manusia. Seringkali kepalanya terbakar. Satunya perbedaan yang dapat dikenali adalah perubahan suara iblis dalam suaranya. Matanya pun berubah putih tanpa pupil, dan kemampuannya untuk memancarkan serta menahan api. Keterampilan Scorpio yang paling populer adalah serangan tombaknya, yang digunakan untuk menarik lawan ke arahnya.
Serangan ini juga akan melumpuhkan lawannya dalam waktu singkat. Scorpio akan berteriak, "Get over here" atau "over here" saat menjalankan teknik ini. Scorpio memiliki nama asli Hanjo Hasashi, tapi yang menarik, nama tersebut ternyata tidak asal diciptakan oleh Eggbound untuk game yang dikembangkannya. Namanya ternyata berasal dari salah satu nama seorang samurai terkenal bernama Hattori Hanjo. Ia merupakan seorang samurai dan telah melayani Tuan Tokugawa Ieyasu. Sub-Zero, Bi-Han, Sub-Zero asli, digambarkan dengan sempurna di sepanjang film. Di momen pembukaan, kita melihat Bi-Han sebagai pembunuh berdarah dingin, membantai klan Shiraryu dengan kekuatan esnya. Kemudian ia membawa keluarga Kul-Yong dan bahkan melenyapkan tangannya Jack dengan membekukan dan menghancurkannya. Sub-Zero adalah penjahat utama dalam film tersebut. Meskipun bekerja di bawah arahan Shang Tsung, pertarungan antara dirinya dan Scorpio sangat sengit, dan jelas bahwa karakter ini disetel dengan baik hingga detail terakhir film. Kemampuan Sub-Zero hampir sama dengan gamenya. Sesungguhnya Sub-Zero sendiri ada dua. Yang pertama adalah Bi-Han, yaitu Sub-Zero asli. Ia dibunuh oleh Scorpio tadi. Yang kedua adalah Kuai Liang, yaitu adik laki-laki Bi-Han. Ia juga dikenal dengan inisial panggilan Tundra. Nama ini diasumsikan untuk menghormati saudara tertuanya yaitu Bi-Han. Setelah kematian kakaknya, Kuai Liang menggunakan nama inisial Sub-Zero dan mengambil alih posisi kakaknya sebagai Sub-Zero. Meskipun manusia, namun Bi-Han dan Kuai Liang merupakan keturunan para Pyromancer, ras Edenian yang menguasai kemampuan untuk mengendalikan es. Meskipun begitu, antara Bi-Han dan Kuai Liang sama-sama dilahirkan di Earthreal, alam manusia. Namun karena kematian Bi-Han, hanya Kuai Liang dan Sub-Zero mudalah yang mampu menemukan jati dirinya atau warisan leluhurnya. Dan Kuai Liang memiliki bekas luka di mata kanannya. Berdasarkan seri komik Mortal Kombat X, bekas luka ikonik di matanya berasal dari pertemuannya dengan Kano. Bi-Han dan Kuai Liang lahir di ayah Pyromancer dan ibu manusia keturunan Cina Amerika. Ayah mereka adalah seorang agen rahasia untuk Lin Kuei di Amerika Serikat. Di satu sisi, Kuai Liang telah mendedikasikan dirinya sebagai Sub-Zero. Namun, di sisi lain, ternyata Bi-Han dibangkitkan kembali dari kematiannya oleh Quan Chi. Bi-Han bereinkarnasi kembali, namun bukan lagi sebagai Sub-Zero, melainkan dalam wujud baru Noob Saibot, sejenis zombie atau mayat hidup versi Netherrealm. Sementara itu, nama Noob Saibot diambil dari nama belakang kedua pencipta game Mortal Kombat, Eggbound dan John Tobias, yang dibaca dengan ejaan terbalik. Sosok ini pun menurut pembuatnya hanya dibuat sebagai karakter tambahan, sebelum dikonfirmasi sebagai inkarnasi dari Bi-Han. Meskipun keduanya memiliki kesamaan sifat, kedua bersaudara ini sangat berbeda dalam banyak hal. Prinsip moral Kuai Liang yang kuat juga telah membawanya dalam konflik dengan klannya sendiri. Ngeri dengan percobaan cyberisasi Lin Kuei atau manusia robot, Kuai Liang secara terang-terangan memberontak dan akhirnya meninggalkan klan, sehingga melanggar kode kehormatan suci, sehingga para anggota klannya memburu dia untuk dibunuh. Mereka memprogram Shirek, Sektor, dan mantan temannya Smoke untuk memburu dan membunuhnya. Kuai Liang kemudian bergabung dengan Liu Kang, Raiden, dan pembela Earthreal yang lainnya dalam perjuangan melawan Shao Kahn. Semoga sequel selanjutnya sama seperti plot dari gamenya ini. Amin. Lanjut, Mortal Kombat 2021 ini menjadi film adaptasi game yang dinilai cukup berhasil, menyajikan karakteristik game dalam bentuk alur cerita. Pertarungan jarak dekat, sadis, dan penuh darah menjadi hal yang lumrah dalam film ini, seperti halnya dalam game originalnya. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil adalah jangan pernah menyerah, apalagi untuk keluarga. Selalu ada jalan selama kita mau berusaha dan berdoa. Cole mengajarkan kita untuk selalu ingat dengan keluarga. Di saat-saat terpuruk dan gagal, merekalah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan jangan sekali-kali Anda mengingat-ingat istri tetangga, karena suaminya bisa saja murka. Apa sih aing? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat upload tiap minggunya dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli bahan cemilan selama edit video selanjutnya seperti kopi kapal sene dan Kinder Joy di Alfamart. Hatur nuhun.